Hai teman-teman Babel, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Bab 5. Ilmu mengambil keputusan. Ilmu yang paling penting dalam kehidupan nomor 4 adalah ilmu berpikir. Salah satu unsur penting dalam ilmu berpikir adalah ilmu mengambil keputusan, yang termasuk kita bicarakan dalam bab ini. Di sini akan kita pelajari bagaimana proses mengambil keputusan atau menyimpulkan. Untuk menyimpulkan, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Misalnya, ketika saya tanya, Anda mau kerja dengan gaji 100 juta per hari? Mau atau tidak mau? Silahkan Anda jawab sekarang. Tuliskan jawaban Anda. Apapun jawaban Anda, kalau menjawabnya butuh waktu kurang dari 6 detik, berarti Anda tidak berpikir secara mendalam. Karena waktu sesingkat itu menunjukkan bahwa Anda think fast, artinya berpikir secara intuisi, emosi, perasaan, atau hanya suka atau tidak suka saja. Tidak mempertimbangkan untung ruginya, tidak mengecek datanya. Think fast and think slow. Think fast adalah berpikir dengan emosi atau hanya berlandaskan atas alasan suka atau tidak suka. Anda tidak mendasari keputusan itu dengan alasan yang tepat. Ada 2 macam keputusan, yaitu 1. Keputusan monyet, think fast. 2. Keputusan manusia, think slow. Ilmu ini merupakan kombinasi ilmu yang diajarkan oleh Daniel Kahneman dan Steve Peters. Daniel Kahneman adalah pemenang Nobel tahun 2002 untuk ilmu ekonomi. Dia mengajarkan teknik-teknik mengambil keputusan melalui karyanya yang berjudul Thinking Fast and Slow. Sedangkan Steve Peters menulis karya berjudul The Chimp Paradox, The Mind Management. Di dalam bukunya, Daniel mengatakan bahwa keputusan-keputusan yang bersifat emosional purbakala dalam kurung intuisi bisa benar dan salah. Tapi biasanya banyak salahnya apabila kita bukan ahlinya di bidang tersebut. Kelemahan keputusan yang muncul dari think fast dalam kurung otak monyet adalah pertama, hanya memakai perasaan suka atau tidak suka, bukan pertimbangan untung atau rugi. Mungkin merasa sudah mempertimbangkan untung ruginya, namun tanpa data hanya memakai perasaan. Kalau suka terhadap sesuatu, itu sudah dianggap menguntungkan. Kedua, besar kemungkinan salahnya karena alternatifnya terlalu sedikit. Misalnya alternatif A atau B tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Ketiga, terlalu cepat jump to opinion sehingga keputusannya bisa tidak tepat. Karena kebiasaan monyet akan lari dengan cepat untuk menghindari bahaya. Keempat, keputusannya bisa bersifat paranoid, takut berlebihan, dan bersikap yang berlebihan karena takut. Kelima, keputusannya bisa bersifat katastrofik, amat merusak, dan memunculkan perkara besar, padahal urusan kecil. Keenam, keputusannya bisa bersifat irasional, karena walau sudah diberi data-data rasional, orang seringkali mengabaikannya sehingga keputusannya jadi tidak masuk akal. Ketujuh, keputusan bisa salah karena terjebak asumsi sebelumnya. Misal,
karena biasanya baik, muncul asumsi bahwa selanjutnya pasti akan baik, padahal belum tentu. Sekedar contoh, tolong lanjutkan setelah A, B, C, D lalu. Silahkan isi kelanjutannya. Mungkin Anda akan menjawab E, padahal belum tentu. Bisa jadi A, B, C, D, dan stop. Atau A, B, C, D, dan A lagi. Orang yang think fast bisa terjebak dengan suatu di masa lalu dalam pengambilan keputusan. Sehingga membuat keputusan salah karena otak monyet akan menciptakan pola. Kita memang sangat berpola dalam berpikir, maka banyak yang terjebak dengan asumsi yang berpola. Kedelapan, keputusan bisa salah karena sudah ada pikiran bahwa dirinya yakin 100% benar. Bila ini terjadi, walau disampaikan data yang berbeda, asumsi yang berbeda, atau apapun, kita tidak akan mendengarkan atau mempertimbangkannya lagi. Selain think fast, yang memunculkan keputusan dengan kelemahan-kelemahan di atas, 4 hal berikut membuat kita salah mengambil keputusan, walau kita think slow, yaitu bila pertama, alternatifnya terlalu sedikit. Dalam mengambil keputusan, sungguh tidak adil keputusannya hanya A atau B, ya atau tidak. Kita harus lebih kreatif dalam menentukan keputusan yang lebih bijaksana dengan menggunakan banyak alternatif. Kedua, datanya salah. Seringkali orang salah mengambil keputusan karena datanya salah. Ketiga, terjebak asumsi masa lalu. Di kondisi sekarang ini, kita berada di jalan yang baik dan sukses. Apa nanti ke depannya akan sukses dan baik terus? Belum tentu. Tetapi, kita biasa mengasumsikan bahwa yang ada atau sudah terjadi akan terjadi lagi sama seperti kemarin. Keempat, yakin 100% benar. Ini yang paling banyak. Orang memutuskan dengan perasaan yakin 100% benar, sehingga ada data apapun tidak dipertimbangkan lagi. Apakah mengambil keputusan dengan cepat itu tidak boleh dan tidak penting? Jawabannya boleh, bahkan harus. Di sebuah lomba, seorang atlet perlu mengambil keputusan dengan sangat cepat, spontan, seketika, bahkan secara refleks otomatis. Untuk ini, atlet perlu latihan terus-menerus. Dalam kehidupan mengenai hal-hal yang rutin, kita perlu mengambil keputusan dengan cepat karena sudah terbiasa. Misal, Steve Jobs memutuskan bajunya hanya kaos turtleneck hitam dan celana jeans biru, sehingga setiap hari tidak perlu berpikir lama untuk memilih baju. Sebaliknya, untuk hal-hal yang tidak rutin atau hal-hal yang belum benar-benar dikuasai, atau hal-hal yang berakibat besar serta lama dalam kehidupan kita, lebih baik kita thinking slow, selama kita masih punya waktu. Kita perlu melakukan pertimbangan mendalam dan menggunakan 8 topik berpikir yang sudah dibahas pada bab ilmu berpikir sebelum mengambil keputusan, dan bukan hanya berdasarkan satu data atau satu intuisi saja. Contoh, ada seorang wanita ketika mau menikah ditanyai seperti ini, "Kenapa memilih pria ini menjadi suamimu?" Dia menjawab, "Karena orangnya baik." Ditanya kembali, "Kenapa baik?" Dia menjawab, "Karena setiap mau turun dari mobil, saya dibukakan pintu." Kalau pertimbangannya hanya itu, tentu saja kurang pas. Karena wanita ini hanya mendasarkan keputusannya pada rasa suka atau tidak suka. Perasaan suka atau tidak suka merupakan titik awal untuk menjajaki lebih lanjut. Tetapi, itu tidak cukup. Mesti dipertimbangkan lebih dalam dan dicari dulu datanya. Dalam kurung, seperti siapa dia, siapa orang tuanya, ambisinya,
proyeksi masa depannya, sifatnya, sikapnya ketika dalam tekanan, dan lain-lain. Karena menikah memiliki efek yang sangat besar dan berpengaruh lama dalam kehidupan kita. Lebih baik kita thinking slow dalam hal ini. Selain itu, perlu memperluas pergaulan sehingga mendapatkan alternatif pilihan lebih banyak. Pengambilan keputusan yang tepat. Setelah mengetahui keempat hal di atas yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan, kita perlu mengetahui cara mengambil keputusan yang tepat. Pertama, pakai pertimbangan, bukan perasaan. Daripada pakai perasaan, lebih baik pakai pertimbangan. Ditimbang positif dan negatifnya. Ada sebuah teknik dari Benjamin Franklin, Bapak Kemerdekaan USA, penemu penangkal petir, peletak dasar human rights in USA, foto tertampang di mata uang pecahan terbesar di USA, yaitu $100. Yaitu, sebelum mengambil keputusan, timbang baik dan buruknya. Benjamin punya teman di Milan yang berprofesi sebagai guru sekolah umum. Temannya mengirim surat kepada Benjamin. Isinya tentang penawaran kerja di Paris, Prancis, menjadi seorang guru privat dengan 1 murid. Karena sudah lama berteman, Benjamin diminta untuk memberikan saran agar temannya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Benjamin jawab seperti ini, "Sangat tidak adil jika saya yang mengambil keputusan, karena kamu yang tahu persis situasi dan kondisinya. Karena kamu hanya memberitahu sebatas ada penawaran, sementara saya tidak tahu kondisi ekonomi kamu seperti apa. Berapa gaji di sana? Apakah kamu masih ada waktu untuk mengajar secara umum? Kamu yang tahu lebih detail tentang hal ini. Jika kamu ingin saya tetap bantu beri saran, karena kita berteman, dan kamu ingin saya memberi saran begini, saya akan bantu kamu dengan cara, dari sekarang hingga tenggang waktu pengambilan keputusan, kamu buat sebuah pertimbangan seperti ini. Keputusan A di Milan, hal positif 1, 2, hal negatif kolom 1, kolom 2. Keputusan B di Paris, hal positif 1, 2, hal negatif 1, 2. Nah, dibuat seperti ini. Setiap kamu isi yang 2 hal negatif, jika kamu mengambil keputusan di Milan, maka kamu harus isi 1 hal yang positif, mengambil keputusan di Milan. Demikian sebaliknya, bila sudah menulis 2 hal yang positif, baik keputusan tetap di Milan ataupun pindah ke Paris, maka harus menulis 1 hal yang negatif, sehingga dengan cara ini, kamu tidak terpancing satu sudut emosi saja. Karena setiap menulis 2 hal positif secara berturut-turut, harus menulis 1 hal negatif dulu sebelum lanjut ke hal positif lagi. Setelah beberapa hari dilakukan teknik ini sebelum tanggal pemutusan tiba, teman Benjamin ini memutuskan untuk mengambil penawaran dan pindah ke Paris dengan nyaman dan happy karena keputusannya jauh lebih tepat. Harus ditimbang positif dan negatif setiap alternatif keputusan agar lebih objektif. Mengapa dibuat seperti itu? Karena manusia cenderung hanya fokus ke satu sisi saja. Ketika fokus di positif, semua yang positif keluar, sedangkan yang negatif tidak pernah dipertimbangkan. Ketika fokus negatif, semua yang negatif keluar, sedangkan yang positif tidak pernah dipertimbangkan. Karena itu, perlu ditulis setiap 2 negatif, 1 positif, lalu baru boleh menambah negatif lagi. Demikian juga, ketika sudah menulis 2 positif, harus menulis 1 negatif terlebih dahulu,
baru boleh kembali ke positif. Kedua, perbanyaklah alternatif. Dalam hidup, keputusan bukan hanya ya atau tidak, A atau B saja. Kita akan lebih tepat mengambil keputusan bila kita open mind terhadap alternatif pilihan. Misalnya, keputusan ya dengan syarat titik titik titik. Tidak dengan syarat titik titik titik. Ya terlebih dahulu dan ketika kondisi berubah, baru keputusannya akan berganti dengan tidak. Keputusannya tidak terlebih dahulu sampai waktu atau syarat kondisi tertentu, keputusannya berubah otomatis menjadi ya. Keputusan bukan A atau B, melainkan C. Keputusan bukan A atau B, melainkan A dan B. Keputusan A dengan syarat titik titik titik. Keputusan B dengan syarat titik titik titik. Keputusan A terlebih dahulu, kemudian baru B titik titik titik. Keputusannya adalah A, B, C, D, E sekaligus. Contoh, karyawan melakukan perbuatan tidak jujur. Menurut Anda, harus dikeluarkan atau tidak? Agar lebih tepat, cari datanya terlebih dahulu sebelum kita memberi alternatif keputusan. Apa tepatnya ketidakjujuran karyawan tersebut? Misalnya, jika ditanya, "Sudah makan belum?" Karyawan menjawab, "Sudah, Pak." Padahal belum. Dalam hal ini, karyawan tersebut tidak perlu dikeluarkan dari perusahaan lah. Solusinya adalah kasih senyuman dan diberi nasihat. Tidak usah sungkan, ayo makan dulu. Tapi jika ketidakjujuran karyawan tersebut adalah mengambil uang perusahaan secara tidak syah, pertama, cari data dulu. Apakah orang tersebut tergantikan atau tidak tergantikan? Bila tidak tergantikan, diturunkan jabatannya atau bahkan dinaikkan jabatannya, gajinya tidak naik. Yang tidak terkait dengan uang, jadikan yang bersangkutan hanya sebagai penasihat. Perintahkan 1-2 orang untuk belajar keahlian orang tersebut. Bila sudah tergantikan, barulah dikeluarkan. Kedua, diskors. Ketiga, diberi surat peringatan ketiga (SP3) sebagai surat peringatan terakhir. Silahkan Anda latihan, sebutkan alternatif keputusan lainnya. Seperti 1. Laporkan polisi. 2. SP3 pindahkan ke bagian yang tidak berurusan dengan uang, plus potong gaji sebagian untuk membayar hutang, sampai lunas baru dikeluarkan. Ketiga, dimaafkan. Keempat, SP3 dan kemudian dites kembali apakah jujur atau tidak. Bila tidak, dikeluarkan. Kelima, diiming-imingi uang tambahan bila menyebutkan teman-teman yang lain ada yang bertindak tidak jujur dalam perusahaan. Keenam, atau langsung dikeluarkan tanpa alasan apapun. Ketujuh, sebutkan alternatif lainnya. Sebetulnya ada banyak sekali alternatif, tidak ada batasnya selama kita kreatif. Dengan alternatif pilihan, bukan hanya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, keputusan kita bisa lebih bijaksana. Ketiga, pakai data bukan asumsi. Kita harus peka terhadap kata-kata yang bukan merupakan data, melainkan hanya berupa asumsi. Contoh 1. Saya pernah bertanya kepada tukang AC dalam percakapan seperti ini. "Pak, kenapa AC harus merek ini?" AC merek ini lebih dingin, lebih awet, murah, dan lebih irit. Tidak bisa omong seperti itu, berdasarkan perasaan dan asumsi saja.
tolong berikan data, fakta, angka lebih detail, dan perbandingannya. Saya tidak membuat keputusan saat itu juga. Mengapa? Karena saya masih punya waktu dan AC ini untuk satu rumah baru yang selisih harga dari semua AC bisa ratusan juta rupiah. Selain itu, tukang AC tidak menyertakan data, angka, dan fakta serta buktinya untuk perbandingan. Saya memerlukan data agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Contoh 2. Saya pernah bertanya kepada asisten seperti ini. Pak, biaya hotelnya berapa? Menurut saya harganya sekitar ... Dor, cari datanya dulu, penawarannya, emailnya, dan dihubungi dulu. Perhatikan, dalam mengambil keputusan, kita harus peka terhadap kata-kata yang tidak mengarah pada data. Solusinya, mintalah data secara detail, karena dengan data yang lengkap, kita akan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Apakah semua keputusan harus berdasarkan data? Tidak boleh pakai asumsi atau perasaan, tentu saja tidak. Boleh menggunakan asumsi, perasaan, tanpa dan bila keputusan tersebut tidak mempengaruhi dalam kurung atau sedikit sekali pengaruhnya terhadap keuangan, kesehatan, relationship, bisnis, dan lain-lain. Keempat, yakin 100% benar. Yang paling berbahaya dalam mengambil keputusan adalah ketika kita yakin 100% benar. Karena ketika kita yakin 100% benar, kita menutup diri terhadap alternatif keputusan, terhadap data yang berbeda, terhadap asumsi yang lain. Hidup berbeda dengan matematika. Di dalam matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di dalam kehidupan, 1 tambah 1 bisa sama dengan 5, atau sama dengan 0, tergantung asumsinya. Bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 5. Misal, 1 lelaki ditambah 1 wanita menghasilkan 3 anak, sehingga totalnya 5. Dalam kurung suami, istri, dan ketiga anaknya. Bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 0. Misal, 1 ikan ditambah 1 ikan sama dengan 0 karena ikannya berkelahi dan mati semua, makanya sama dengan 0. Masih ingat cerita 4 orang melihat satu gedung dari sisi yang lain dengan warna yang berbeda di masing-masing sisi? Kita bisa benar, sementara orang lain yang berbeda juga bisa benar. Mengambil keputusan ala Tung Desem Waringin. Inilah cara pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan. Timbang risiko. Kita harus tahu beda antara resiko dan beresiko. Resiko berbicara tentang akibat, sedangkan beresiko adalah setelah menimbang positif dan negatifnya, besar kecil akibatnya, dan besar kecil kemungkinan terjadinya. Tidak sebanding dengan kemauan dan kemampuan seseorang untuk menerima. Jenis-jenis kemampuan: keuangan, kemauan dalam kurung mental, jaringan dalam kurung backing, pengetahuan, keterampilan. Sebuah bisnis bisa beresiko untuk seseorang, tapi belum tentu beresiko untuk orang lain. Contoh, A punya kekayaan 2 miliar rupiah. Dia mulai bisnis dengan modal total 12 miliar rupiah. Seluruh uangnya plus hasil gadai rumah orang tua, rumah mertua masih tidak cukup. Maka dia nekat berhutang pada mafia yang bisa mengancam akan membunuh anaknya bila dia tidak membayar. A tidak menguasai sama sekali bidang bisnisnya. Partner bisnis A, yaitu B, adalah residivis. Pernah dipenjara 3 kali karena menipu orang. Tentu saja bagi A, bisnis seperti itu sangat beresiko. Sebaliknya, bagi Bill Gates yang mempunyai kekayaan lebih dari
56 miliar US dollar dalam kurung plus minus 728 triliun. Bisnis baru yang memerlukan uang 12 miliar rupiah tidak begitu beresiko sebagaimana bagi A. Cara menimbangnya adalah dengan memahami dulu 3 resiko ini. 1. Akibatnya positif atau negatif. 2. Besar atau kecil dampaknya. 3. Besar atau kecil kemungkinan terjadinya. Penjelasan. Kolom 1 dalam kurung Q1 jika dampaknya negatif dan kemungkinan terjadinya besar, maka harus kita pertimbangkan. Dampaknya dipertimbangkan juga secara emosi ataupun fisik kita. Lalu, pengaruhnya baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Kolom 2 dalam kurung Q2 jika dampaknya positif dan kemungkinan terjadinya besar, maka harus kita pertimbangkan juga. Dampaknya dipertimbangkan secara emosi ataupun fisik kita. Lalu pengaruhnya baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Kolom 3, Q3. Jika dampaknya negatif dan kemungkinan terjadinya kecil, ini masih bisa diabaikan. Jika sudah diabaikan, jangan dibahas kembali di kemudian hari kecuali masalahnya berkembang dan masuk ke kategori berdampak besar, negatif, dan kemungkinan terjadinya besar. Kolom 4, Q4, jika dampaknya positif dan kemungkinan terjadinya kecil, ini masih bisa diabaikan juga. Jika sudah diabaikan, jangan dibahas kembali di kemudian hari. Penjelasan. Resiko punya 3 dampak, yaitu berdampak ke emosi atau fisik, berdampak negatif atau positif, berdampak jangka panjang atau jangka pendek. Contoh, Titi mengambil keputusan. Selalu saya ajar anak-anak saya untuk berani bertindak dalam kurung mengambil keputusan, agar lebih percaya diri. Suatu hari, ketika keluarga kami hendak ingin makan malam, saya meminta Titi dalam kurung, anak ketiga saya, untuk mengambil keputusan mau makan apa. Titi memutuskan untuk makan di restoran A. Walaupun mamanya tidak setuju, kami sekeluarga tetap makan di restoran pilihan Titi. Jika keputusan Titi tidak disetujui atau malah dibatalkan, di kemudian hari ketika Titi diminta mengambil keputusan dalam kurung, baik dalam keluarga maupun di situasi apapun, mungkin dia tidak akan mau karena ia tidak percaya diri. Contoh, Tata mengambil keputusan. Di minggu berikutnya, giliran Tata dalam kurung anak kedua saya, kakak perempuannya Titi, yang saya minta untuk mengambil keputusan. Ternyata Tata bingung. Pa, Ma, aku bingung nih. Saya meminta Tata untuk tetap memilih apapun, tapi saya ajukan begini. Nah, begini. Papa, Mama, dan Titi akan kasih usul mau makan apa malam ini. Tata boleh ambil usulan dari masing-masing, atau Tata mendadak ada keputusan lain. Silahkan Tata yang menentukan. Usulan dari saya, mamahnya, dan adiknya akan membuat Tata memiliki data sehingga dia akan lebih mudah mengambil keputusan. Tata memutuskan untuk makan di restoran B, maka kami sekeluarga akan makan di sana, tapi mendadak Tata bilang, "Pap, boleh ganti tidak?" Saya menjawab, "Tidak boleh, keputusan sudah bulat." Mengapa saya bilang tidak boleh? Setelah Titi diminta mengambil keputusan untuk membuatnya percaya diri, saya bermaksud mengajari Tata untuk mengambil keputusan yang tegas dan tidak boleh ganti-ganti. Karena
hanya urusan makan. Dampak negatifnya kecil, dan kemungkinan terjadi dampak negatifnya kecil, maka bisa diabaikan. Lain halnya jika Tata menentukan calon pasangan hidup. Selama belum menikah, dia masih boleh menggantinya. Kalau sudah menikah, ya semaksimal mungkin harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Saat Anda membaca buku ini, pertanyaannya, 1. Apa ada efek positifnya? Berapa besar akibatnya? 2. Apa ada efek positif yang kecil dampaknya? Ada, mungkin Anda jadi lebih semangat. 3. Apa ada efek positif yang besar dampaknya? Ya, tentu saja Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat, sehingga hidup Anda bisa lebih baik, sukses, dan kaya. Keluarga Anda bisa lebih harmonis dan bahagia. 4. Ada tidak negatif yang besar efeknya? Ada. Mungkin saja Anda waktu membaca buku ini mendadak kejatuhan pesawat terbang dan bisa meninggal. Tetapi kemungkinan terjadinya kecil sehingga bisa Anda abaikan. 5. Sama halnya Anda sedang membaca buku ini. Ada kemungkinan negatif yang terjadi, tapi kecil dampaknya. Ada, teman sebelah Anda kentut. Ini kemungkinan terjadinya besar, tapi efeknya kecil. Dengan menimbang hal-hal tersebut, kita akan lebih bijaksana saat ingin mengambil keputusan. Misalkan, Anda dapat tawaran bisnis dengan kemungkinan gagal 90%. Maukah Anda? Jawabannya banyak tidaknya. Tetapi, keputusan bisa lain ketika kita mencari informasi tambahan seperti kalau berhasil, untungnya berapa persen? Berapa banyak? Dan kalau tidak berhasil, ruginya berapa banyak? Setelah kita mendapatkan informasi tambahan, kalau berhasil, Anda akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat dari modal yang Anda berikan. Sedang, kalau tidak berhasil, Anda hanya kehilangan sejumlah modal yang Anda berikan. Mari kita buat perhitungannya. Kolom 1, bisnis 10 kali, kalah bayar 1 kali modal, menang dapat 20 kali modal. Kolom 2, kalah dalam kurung 9 kali, 9 dikali modal. Kolom 3, menang 1 kali, 20 kali modal. Maukah Anda? Jawabannya banyak maunya. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda punya modal 100, Anda mau main berapa kali dengan modal berapa banyak? Misal, Anda memutuskan untuk main sekali saja, dengan mudah menaruh 100, Anda termasuk spekulan. Problem spekulan adalah kebetulan dia sukses. Karena sukses, dia akan cenderung mengulangi lagi dengan menaruh semua modal, sewaktu-waktu habis juga. Anda bisa memutuskan untuk main 100 kali dengan menaruh masing-masing modal 1. Dengan ini, Anda termasuk konservatif. Sulit bangkrut, tapi juga sulit kaya. Kalau Anda memutuskan untuk main 10 kali dengan menaruh masing-masing modal 10, Anda termasuk orang yang percaya dengan statistik begitu saja. Kalau statistik rata-rata usaha 10 kali baru berhasil 1 kali, maka bisa saja rata-rata tersebut datang dari usaha 5 kali, baru berhasil sekali. Ada juga yang 15 kali baru berhasil sekali. Jadi, bisa saja Anda sudah usaha 10 kali, tetapi belum berhasil. Silakan Anda pilih sesuai dengan umur dan profil risk-taking Anda. Kalau saya memilih bermain 20 kali dengan menaruh masing-masing modal 5, bolehkah Anda bermain 5 kali dengan menaruh modal 20? Selama Anda masih muda dan tahu bahwa Anda bisa habis serta mau memulai lagi, silakan. Namun, ketika Anda semakin berumur,
Saran saya, turunkan tingkat spekulasi Anda karena masih banyak peluang bisnis yang resikonya asimetris. Resiko kecil, hasil besar. 5. Tipe orang dalam mengambil keputusan. 1. Tipe data. 2. Tipe referensi. 3. Tipe diri sendiri. 4. Tipe tujuan. 5. Tipe prinsip. Tipe data. Dalam setiap mengambil keputusan, tipe ini selalu menggunakan data sebagai tolak ukurnya, hitung-menghitung, dan lain sebagainya. Tipe referensi. Orang tipe ini selalu melihat dan bertanya kepada orang lain sebelum mengambil keputusan. Tipe diri sendiri. Orang tipe ini adalah yang paling sulit, karena ia mengambil keputusan atas dasar suka-suka dia sendiri. Cara yang tepat dalam menghadapi orang seperti ini adalah berkomunikasi yang baik dengannya. Ia akan suka dengan kata-kata, "Bapak yang lebih tahu, saya sampaikan informasi, Bapak yang ambil keputusan, karena Bapak lebih tahu. Bapak orang bisnis, Bapak yang lebih tahu," dan lain-lain. Tipe tujuan. Orang tipe ini mengambil keputusan dengan fokus, yang penting tujuannya tercapai. Positifnya, dia akan menggunakan banyak cara agar tujuannya tercapai. Negatifnya, dia kadang menggunakan cara-cara negatif untuk mencapai tujuannya. Tipe prinsip. Orang tipe ini mengambil keputusan dengan berfokus pada prinsip-prinsip yang dia anut. Positifnya, jika prinsipnya benar, keputusannya pun benar. Negatifnya, bila prinsipnya salah, keputusannya pun salah. Pertanyaannya sekarang, tipe manakah Anda? Dan tipe manakah yang terbaik? Yang terbaik adalah ketika kita mulai peka bahwa data yang kita ambil benar, referensi orang yang kita ambil adalah tepat, tujuan yang kita kejar adalah tujuan mulia, dengan cara yang halal, dan prinsip yang kita pegang adalah prinsip yang benar. Pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok diambil secara demokratis, otoriter, liberal, atau meritokratis. Keputusan demokratis. Keputusan ini biasa diambil ketika anggota tim punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup terkait dengan kepentingan orang banyak dan masih ada waktu. Satu orang punya hak satu suara, satu bobot, satu poin. Suara terbanyak menang dan harus diikuti yang lain. Keputusan otoriter. Keputusan ini biasa diambil ketika kondisi krisis, tidak ada waktu untuk minta pendapat semua anggota. Pemimpin diandaikan paling tahu, walaupun mungkin tidak tahu. Tetap harus ambil keputusan terlebih dahulu dan paksa untuk jalankan tanpa banyak bertanya, karena tidak ada waktu. Ketika sudah ada waktu, baru dijelaskan pada anggotanya. Keputusan liberal. Keputusan ini biasa diambil ketika anggotanya mumpuni satu misi, waktunya masih banyak. Dalam kurung, biasanya berlaku di bidang seni. Keputusan meritokratis. Keputusan model ini melengkapi kelemahan keputusan yang diambil secara demokratis. Bahaya keputusan demokratis adalah suara terbanyak di antara orang-orang bodoh menghasilkan keputusan bodoh. Sistem pengambilan keputusan meritokratis yang dikembangkan oleh Ray Dalio akan mengurangi kelemahan itu, karena akan ada pembobotan berdasarkan keahlian. Dalam kurung, baca kisah Ray Dalio dalam kotak di bawah. Orang-orang diberi bobot berdasarkan keahlian dan rekam jejak mereka. Contoh sederhana untuk pertanyaan mengenai
Apakah Anda setuju bila suku bunga pinjaman dinaikkan, maka harga saham akan turun? Untuk memutuskan hasil voting, poin jawaban orang-orang yang memberikan suara diberi bobot atau faktor pengalih, misal, orang dengan latar belakang petani yang tidak pernah berinvestasi di saham, tidak sekolah di bidang keuangan, bobot jawabannya dikali 1. Sedang orang yang latar belakang banker dan investor saham selama 20 tahun, bobot jawabannya dikali 20. Dengan cara itu, seandainya keputusan diambil secara demokrasi tanpa bobot, mungkin jawabannya tidak setuju 70% dan setuju 30%. Tetapi, ketika diberi bobot sesuai dengan keahlian dan rekam jejak mereka, hasilnya bisa berubah menjadi tidak setuju 14% dan setuju 86%. Kisah Ray Dalio. Ray Dalio masuk dalam 100 orang terkaya di dunia. Salah satu jurus Ray Dalio mendapatkan saham-saham untuk investasi dengan sangat dahsyat dan menghasilkan income yang begitu besar adalah dengan menggunakan radikal transparansi dan sistem algoritma untuk mengambil keputusan. Apakah Anda suka atau tidak, transparansi radikal dan pengambilan keputusan algoritmik akan datang pada Anda dengan cepat, dan itu akan mengubah hidup Anda. Itu karena sekarang mudah untuk mengambil algoritma dan menanamnya ke dalam komputer, serta mengumpulkan semua data yang Anda tinggalkan di seluruh tempat, dan tahu seperti apa Anda, lalu mengarahkan komputer untuk berinteraksi dengan Anda dengan cara yang lebih baik dari kebanyakan orang. Kata Ray Dalio. Dikatakan oleh Ray Dalio, untuk menjadi investor yang dahsyat, kita harus melawan konsensus dan melakukan yang benar. Demikian juga untuk menjadi seorang pengusaha. Kita harus melawan konsensus dan melakukan yang benar. Tidak mudah untuk melawan konsensus dan melakukan yang benar. Konsensus memang menciptakan harga pasar sebuah saham, sedangkan melakukan yang benar itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Misal, konsensus pasar sedang turun drastis. Secara umum, banyak orang menjual sahamnya, dan ada sebuah perusahaan yang harganya turun sesuai dengan konsensus pasar dari Rp20.000 menjadi Rp1.000. Kebenaran data menyatakan bahwa tren penjualan perusahaan tersebut sedang naik. Nilai buku aset 5 kali lipat lebih tinggi dari saham. Manajemen sudah lama dan terpercaya. Price-earning ratio adalah 1:1 dengan harga saham. Berarti dalam waktu 1 tahun, BEP dalam kurung break-even point atau balik modal. Maka, konsensus umum harga saham tersebut adalah Rp1.000. Kebenarannya menyatakan bahwa saham ini sangat undervalue, maka ini adalah saat untuk beli. Maka, kita harus melakukan hal yang benar seperti mencari data penjualan, price-earning ratio seperti apa, manajemennya sudah berapa lama dan terpercaya atau tidak, bukan hanya sekedar konsensus massal saja. Ray Dalio mengemukakan bahwa sangat penting kalau kita bukan menjadi yang paling benar, tapi harus bertanya, bagaimana saya tahu bahwa pendapat saya benar? Untuk itu, Ray Dalio mengemukakan suatu sistem pengambilan keputusan yang bukan otokrasi atau otoriter di mana saya benar dan semua harus mengikuti saya. Tetapi juga bukan demokrasi di mana semua orang dianggap punya suara yang sama bobotnya. Ray Dalio menyebutnya sistem atau teknik pengambilan keputusan meritokratis, di mana suara seseorang dibobot berdasarkan keahlian dan rekam jejak orang dalam suatu hal.
Sistem itu memungkinkan munculnya ide dan keputusan terbaik. Untuk memungkinkan hal tersebut terjadi, dibutuhkan kebenaran radikal dan transparansi radikal. Kebenaran yang benar-benar ada, biarkan keluar. Agar hal ini bisa terjadi, kita harus benar-benar merekam dan mencatat semua pendapat, yang pro maupun yang kontra, yang lumrah maupun yang kontroversial. Kita rekam ide dari siapapun sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang dari semua orang. Agar sistem meritokratis bisa berjalan, semua orang harus dibiarkan berbicara, presentasi, atau mengembangkan pendapat berdasarkan apa yang mereka lihat. Kemudian, kita memberikan penilaian terhadap apa yang mereka bicarakan, terlepas dari siapa orangnya. Dengan begitu, ada kumpulan pendapat dan penilaian. Agar sistem meritokratis ini lebih berjalan, Ray Dalio membuat suatu aplikasi komputer. Cara kerja aplikasi komputer ini adalah seorang bisa menilai berdasarkan kategori yang diberi nilai 1-10 dan alasan atas angka tersebut dalam kurung berdasarkan algoritma yang kita tentukan. Misal, ia ingin menilai assertiveness dari si A. Setelah memilih assertiveness dalam kolom kategori, kemudian masukkan angka atau skornya, serta bisa dimasukkan alasan mengapa memasukkan angka atau skor tersebut. Ketika banyak kategori dan penilaian dari orang lain secara kolektif, aplikasi komputer ini bisa mengenali pola seseorang. Dari penilaian orang lain, seperti apakah orang tersebut kreatif atau apakah orang tersebut asertif dan open mind, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan. Selain assertiveness, juga bisa dilihat kejujuran, lateral thinking, logical thinking-nya, dan masih banyak lainnya. Inilah kategori yang bisa dinilai oleh orang lain kepada seseorang ketika presentasi atau mengembangkan pendapat. Dengan melihat penilaian semua orang terhadap pendapat atau presentasi seseorang, misalnya si A, kita bisa memahami beberapa hal, dalam kurung, yang juga bisa dikatakan sebagai keuntungan dengan adanya aplikasi komputer ini. 1. Nilai seseorang. Kita mulai tahu menurut pendapat umum si A, termasuk logical thinker atau tidak, kreatif atau tidak, jujur atau tidak, bisa diandalkan atau tidak, asertif atau tidak, dan lain-lain dengan nilai angka 1 sampai dengan 10. 2. Memberi feedback kepada kita bahwa pendapat kita tidak selalu paling benar. Misalnya, saya memberikan skor kepada si A tentang logical thinking dengan angka 2. Kemudian, saya bisa melihat teman-teman yang lain menilai 7, 8, 9, 10. Dengan itu, saya bisa mempertanyakan, apakah pendapat saya ini benar? Bagaimana saya bisa tahu bahwa pendapat saya benar? Jadi, kita bisa mendapatkan perspektif lain. Coba bayangkan betapa hebatnya bila sistem pengambilan keputusan pemerintahan dan Wakil Rakyat Indonesia menggunakan sistem meritokrasi ala Ray Dalio dengan kategorisasi yang dinilai adalah kreatif atau tidak, berpikir logis atau tidak, berpikir pakai data atau tidak, punya tujuan mulia atau tidak, demi negara atau partai, jujur atau tidak, asertif atau tidak, menggunakan referensi yang benar atau tidak, demi kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi, dan lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan ide dan keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tugas untuk Anda. 1. Ambil satu contoh tentang permasalahan atau tantangan dalam kehidupan yang sedang Anda alami saat ini. 2.
Cari data-data terkait dengan tantangan di atas. 3. Cek sekali lagi apakah data di atas berupa fakta, atau asumsi, atau persepsi. 4. Alternatif keputusan adalah 5. Pilih 2 alternatif yang terbaik. 6. Timbang dengan ilmu mengambil keputusan ala Benjamin Franklin. Timbang resiko ala Tung Desem Waringin. A. Akibatnya positif atau negatif. B. Besar atau kecil dampaknya. C. Besar atau kecil kemungkinan terjadinya.